Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio bisa dimanapun Anda berada. Baiklah, sebentar lagi kita akan simak kajian Mulakos Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah bersama Ustaz Fajri Ramadan. Selamat menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Kita sebenarnya sudah sampai di pembahasan maf'ul bihi di halaman 66. Tapi kita ulang sedikit di halaman 65 karena ada sedikit problem pada rekaman di pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat di halaman 65 poin keempat. Halaman 65 poin keempat, yaitu di poin pembahasan la siyama. La siyama. Apa artinya la siyama, Mas Farouk? Farouk, Mas Khalid, apa la siyama artinya? La siyama artinya terlebih. Apalagi atau terlebih-lebih, terlebih lagi. Apalagi atau terlebih lagi. La siyama artinya apa? Apalagi atau terlebih lagi. Oke. Contohnya uhibbul fakihata wala siyamal burtuqal. Uhibbul fakihata wala siyama burtuqal. Pertanyaannya sekarang, al burtuqal harakatnya apa? Gitu ya. Dia sebagai apa di sini? Perhatikan kata Syekh, wa yakun ismul ladzi yali la siyama marfu'an aw majrura. Isim setelah la siyama ini bisa marfu, bisa juga majrur. Ini kalau dia nakiro, kalau dia ma'rifah. Kalau dia ma'rifah. Jadi kalau ada wala siyamal burtuqal, maka kita boleh bilang wala siyamal burtuqalu atau wala siyama al burtuqali. Tapi kalau dia nakiro, berarti boleh 3 kondisi. Boleh wala siyama burtuqalun, wala siyama burtuqalin, dan juga boleh wala siyama burtuqalan. I'rabnya ketika dia wala siyama dijelaskan oleh Syekh. Sebelumnya kita harus tahu dulu siyama artinya apa nih? Tadi kan la siyama secara umum artinya apa lagi? Si-nya sendiri apa nih? La, si, terus ma. La itu saya tidak. Si-nya ini artinya sama. Siyun itu mislun artinya. Dalam bahasa Arab si artinya misal. Maka kalau mereka berdua sama, kita bilangnya huma siyani. Huma siyani. Mereka berdua sama. Mislani. Jadi si apa artinya? Misal. Jadi tidak seperti, ya gitu kan. Kalau saya suka buah-buahan, tapi tidak seperti, maksudnya sukanya saya itu enggak seperti sukanya saya seperti jeruk. Suka saya lebih kepada jeruk lebih tinggi lagi. Paham enggak? Saya suka buah-buahan, apalagi jeruk, itu terjemahnya. Tapi kalau terjemah satu-satu, saya suka buah-buahan dan kesukaan saya terhadap buah-buahan tidak sama seperti kesukaan saya terhadap jeruk. Jeruk ini spesial. Nah, seperti itu. Jadi si artinya misal. Si misal. Kemudian dia mansub siya fathah karena dia isim la. Seperti la ilaha illallah. Sama di sini la siya. La siyam. Kalau manya i'rabnya bagaimana manya? Manya ini apa? Maka ada 3 kondisi. Tergantung tadi harokat akhirnya. Kalau dia kita anggap zaidah, bisa saja manya sebagai ma az-zaidah. Zaidah artinya tambahan, artinya dia aslinya nggak ngaruh ke arti, dia nggak ngaruh ke i'rab, mejeng aja, tapi ada maknanya. Meskipun zaidah tapi tetap bermakna. Minimal nih fungsinya zaidah. Semua huruf zaidah minimal fungsinya takkid, cuma itu aja. Minimal tuh. Gak mungkin, apalagi kalau di Al-Quran gak mungkin sia-sia. Tidak ada satu huruf pun di Al-Quran yang sia-sia. Makanya ketika para ulama nahwu bilang zaidah, maka mereka menegaskan bahwa yang kita maksud dengan zaidah bukan berarti huruf ini gak ada gunanya, enggak. Tapi ada gunanya. Cuma minimal gunanya itu untuk menguatkan, untuk takkid. Jadi bisa maknanya ini zaidah, dan kalau kondisinya seperti ini maka setelah ma
setelah wala siyama itu wala siyama majrur. Loh kok bisa majrur? Perhatikan. Wala siyama al-burtuqali ya misalnya. Uhibbul fakihata wala siyama al-burtuqali. La kan tadi nafiyah lil jins. Siya nah ini dianggap sebagai mudhof. Ma bukan mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya mana? Al-burtuqali. Jadi wala siyama al-burtuqali. Siya dia mudhof. Ma-nya enggak ngaruh. Cuma mejeng. Mudhof ilaihnya mana? Al-burtuqali. Jadi kenapa kalau ditanya, kenapa kok setelah wala siyama bisa majrur? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Terus kata Syekh di halaman setelahnya halaman 66 atau ma ini sebagai isim mausul alladzi artinya. Bisa kan ma sebagai isim mausul kan? Bisa enggak Mas Khalid? Ma sebagai isim mausul bisa enggak? Ra'aitu ma ra'aita misalnya. Saya melihat apa yang kamu lihat. Ra'aitu ma ra'aita. Ma di situ kan artinya yang. Which dalam bahasa Inggris kan. Ini ma di sini sebagai mausulah, ma al mausulah. Kalau kayak gini maka setelah wala siyamah marfu. Lo kok bisa marfu? Jadi siya ini mudhof. Mudhof ilaihnya ma, mudhof ilaihnya ma karena isim mausul bisa sebagai mudhof ilaih. Isim mausul bisa sebagai mudhof ilaih. Contohnya hadza kitabu man jaa bil amsi. Hadza kitabu man jaa bil amsi. Apa artinya Pak Taya? Hadza enggak ada di sini. Hadza kitabu man jaa bil amsi. Ini adalah kitab milik orang yang datang. Nah, bisa kan berarti kan? Berarti isim mausul menjadi sebagai mudhof ilaih. Ini adalah bukunya orang yang datang kemarin. Bisa. Maka di sini mudhof ilaih dari siya itu mana? Ma. Kalau yang pertama kan mudhof ilaihnya al-burtuqali. Sekarang mudhof ilaihnya ma karena namanya bukan zaidah tapi mausulah. Sehingga yang setelahnya al-burtuqalu sebagai silatul mausul. Wala siyamal burtuqalu. Wala siya alladzi huwa al-burtuqal. Nah, karena dia sila mausul sehingga mesti jumlah toh, sila mausul. Nah, al-burtuqalu marfu karena dia khobar, mubtadanya tidak disebutkan. Al-burtuqal sebagai khobar, mubtada tidak disebutkan dan jumlah mubtada khobar ini jumlah ismiyah sebagai silatul mausul laisa laha mahallun min i'rab. Jadi ma yang pertama kemungkinannya ma sebagai ma zaidah. Kalau ma-nya zaidah berarti burtuqalnya majrur. Kalau ma-nya ma kedua kemungkinan kedua sebagai al-mausul, ma al-mausulah. Kalau kayak gitu berarti al-burtuqalnya marfu atau mansub apa majrur? Marfu sebagai khobar dari jumlah silah mausul. Yang ketiga adalah dia sebagai isim biasa saja. Autaku nusman mudhofan ilaih. Atau dia sebagai biasa isim biasa. Wa fi hadhil halah yakun ismul waqi' ba'da la siyama tamyizan. Kalau kayak gitu maka setelah wala siyama bisa mansub, tapi syaratnya harus nakirah. Karena dia sebagai tamyiz dan tamyiz kaidahnya harus nakirah. Tamyiz harus nakirah. Tamyiznya yang harus nakirah. Sehingga kalau kayak gini enggak boleh wala siyamal burtuqala, enggak boleh. Harus wala siyama burtuqalan. Burtuqalan. Karena tamyiz dia perlakuan sebagai tamyiz. Wala siyama itu udah selesai. Siyama enggak butuh apa-apa. Burtuqalan sebagai tamyiz. Oke, itu singkat saja di pertemuan sebelumnya karena ada problem. Sekarang kita masuk ke al-maf'ul bihi. Al-maf'ul bihi ini objek sebenarnya. Kita bisa sebut objek. Dan kita sudah bahas juga maf'ul bihi ini sebagiannya. Kita sudah sampai di af'al yang memansubkan dua maf'ul bihi. Jadi simpelnya maf'ul bihi ini objek. Contohnya
Yatlubul aqilul ilma. Yatlubul aqilul ilma, kata Syekh. Orang yang berakal menuntut ilmu, mencari ilmu. Sekarang objeknya mana? Ada ilmu. Al-ilm ya, objeknya. Objeknya al-ilm. Mansub. Wa alamatun nasbihi al-fathatul zahiratu fi akhir. Dan seterusnya. Contoh lain misalnya kalau jamu mudzakkar salim, tukarrimud daulatul mutafawwiqin. Tukarrimud daulatu al mutafawwiqin. Negara memuliakan, memberikan penghargaan kepada orang-orang yang berprestasi. Tafawwaqarnya unggul, orang-orang unggul. Wa ahallal mutafawwiqin sebagai maf'ul bihi, dia mansub, tanda nasabnya apa? Iya. Ya. Iya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Mana maf'ul bihi? Yang pertama al-bai'ah. So, wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Al-bai' artinya jual beli. Dia maf'ul bihi sehingga mansub, maftuh gitu. Fathah di sini mansub. Wa harrama riba. Ar-riba juga maf'ul bihi tapi enggak kelihatan tanda maf'ul bihi-nya karena dia mansubnya dengan fathah muqaddar. Mana min dzuriyah at-ta'adzur, bagus. Ta'adzur, enggak mungkin. Kalau alif ta'adzur ya. Nah, ini pembahasan yang baru nih, yaitu fi'il terkadang bikin mansub dua maf'ul bihi. Dia punya dua objek. Dalam bahasa Arab fi'il ini ada beberapa klasifikasi, 4 kelompok setidaknya. Pertama dibagi jadi 2 kelompok, kemudian satu kelompok terbagi menjadi 3. Kelompok pertama fi'il lazim yang tidak memiliki maf'ul bihi. Fi'il lazim tidak butuh maf'ul bihi. Contohnya fi'il lazim apa? Ja'a enggak butuh maf'ul bihi. Walaupun nanti ada khilaf. Kalau saya terlihat kok ja'a punya maf'ul bihi ya. Ini apa? Itu sebagiannya menganggap kalau gitu dia bisa punya objek. Aku lihat contoh lain cuma misalnya selain ja'a, jalasa misalnya. Apa lagi? Baka. Nangis ya. Nangis enggak butuh objek, nangis. Kalau mau nangisin sesuatu baka ala. Baka itu ala firaqi abi misalnya. Terus masuk ayat apa misalnya? Di bahasa Indonesia juga ada namanya kalimat atau kata kerja yang tidak butuh objek, intransitif ya. Tidak butuh objek. Apa contohnya misalnya? Dhahaba tabassama. Wah, Masya Allah. Itu enggak butuh. Ini namanya fi'il lazim. Fi'il yang kedua fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi fi'il yang butuh objek. Dan ini terbagi 3, butuh objek 1 saja, butuh maf'ul bihi 1. Kemudian yang kedua butuh 2 maf'ul bihi, dan yang ketiga butuh atau bisa dimasukkan 3 maf'ul bihi. Ini muta'addi ini ada yang muta'addi ke 1 maf'ul bihi, ada yang muta'addi ke 2 maf'ul bihi, ada yang muta'addi ke 3 maf'ul bihi. Dan itu yang paling banyak. Yang 1 maf'ul bihi contohnya misalnya yang satu Qara'a Muhammadun Al-Qur'ana misalnya. Apalagi masuk Khalid? Doroba Zaidun Amron. Sian Zaid sama Amr berantem terus itu ya. Sekarang yang butuh 2 maf'ul bihi, bisa 2 maf'ul bihi. Nah, kok bisa? Itu loh uniknya bahasa Arab. Yang pertama adalah af'aludz dzon. Ini kita singgung juga. Bahwasanya dzon ini tidak sampai yakin. Berapa persentasenya kira-kira? Oh enggak, bukan 50-50 kalau dzon. Sebenarnya di awal-awal al-waraqat dibahas ya. Al-waraqat dalam usul fiqih dibahas derajat-derajat ilmu. Yang pertama tuh yakin 100%. Kemudian yang kedua itu dzon ini antara 51 sampai 99%. Antara 51 sampai 99%. Ketiga syak ini tardu baina amrayni la maziyata li ahaduhuma al akhar. Ini 50-50, 50%. Syak. Kemudian waham ini antara 1 sampai 49 waham. Dia menduga tapi dugaannya sangat benar-benar lemah. Enggak bisa dianggap zon. Itu bukan zon. Kalau zon tuh dia ada alasannya. Kami enggak sampai yakin, tapi dia punya alasan. Yang terakhir adalah jahal, ya 0%.
Kalau zon yang dalam Al-Quran ini zanantu anni mulaqin betul. itu artinya Betul. Terima kasih Pak Toyo. Jadi kalau dalam Al-Quran ada kata-kata zon ini ada dua kondisi, bisa artinya yakin, bisa juga artinya yang duga-duga, syak. Artinya bisa duga-duga, tidak sampai derajat yakin. Di antara yang yakin adalah ini zanantu anni mulaqin hisabiyah. Itu bagus. Di antara yang artinya duga-duga, bal dzannantum allai yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada di surat Al-Fath. Bahkan kalian wahai orang-orang munafik menduga bahwa nabi dan rasul dan para sahabatnya tidak akan pulang lagi setelah perang. Maksudnya gugur di medan pertempuran. Mereka menduga seperti itu. Wa dzannantum dzanna sawi wa kuntum qauman bura. Kalau kalian kalau dalam Al-Quran bisa juga artinya yakin. Tapi kalau di sini yang maksud tentu saja dzan yang tidak sampai yakin. Dan memang kebanyakan perkara dunia atau bahkan perkara-perkara fikih ini kebanyakannya dzan. Kebanyakannya dzan. Namun dzan kan tadi rentangnya, range-nya tuh besar, 51 sampai 99. Sehingga nggak bisa disamakan. Wah, ulama ini belum sampai derajat yakin gitu. Saya ada perkara fikih khilafiyah, berarti dzan kan? Kalau yakin nggak mungkin loh mereka khilaf. Ngapain khilaf? Salat wajib yakin, ijma, nggak perlu khilaf. Tapi yang khilaf nih akan, nah tapi kita harus perhatikan bahwasanya dzannya bisa juga sampai 90%, 80%, berarti sudah kuat. Namanya ghalabatul dzan, namanya ghalabatul dzan. Dan mujtahid boleh memberikan hukum kalau sudah sampai derajat ghalabatul dzan, tidak harus sampai yakin. Ini contohnya dhanna, khala, hasiba, zama, ja'ala, hab. Ini semuanya jelas. Dhanna yadhunnu, khala yakhalu, hasiba yahsabu. Untuk hasiba boleh hasiba yahsabu, boleh juga hasiba yahsibu. Sudah kita bahas ya, bahwasanya memang dalam qiraat kita yahsabuna annahum, yahsabun terus yahsabu anna malahu akhlada. Tapi dalam qiraat lain yahsibu seperti qiraat Nafi dan juga Abu Amr, yahsibu. Ibnu Katsir juga yahsibu. Zama zama yaz'amu. Kemudian yaz'umu, zama yaz'umu bukan yaz'am. Yaz'umu, zama yaz'umu. Ja'ala yaj'alu, hab punya enggak fi'il mudhari atau fi'il madhi? Enggak ada. Hab ini fi'il jamid atau istilah lainnya ghairu mutasarrif. Fi'il yang tidak bisa bervariasi bentuknya. Begini aja. Fi'il amr aja, dia enggak punya fi'il mudhari, punya fi'il madhi. Hab. Ya. Ini uniknya dari semua ini, uniknya adalah di khala. Ini perlu diingat. Khala ini punya keunikan dibandingkan semua fi'il. Yaitu bagaimana fi'il ini uniknya? Uniknya kalau dia mudhari dan kita ngomongin ana. Kan berarti huruf mudhari'nya pakai hamzah, ya. Saya dhanna. Kalau dia sedang menduga ya dzunnu. Kalau saya sedang menduga adzunnu kan a fathah toh. Kalau khala enggak? Khala ya khalu. Tapi kalau pakai anna ikhalu. Bukan akhalu tapi ikhalu. Ini unik. Ikhalu. Cuma ini aja. Ya. Kemudian yakin, ini berarti sudah sampai yakin. Ra'a, alima, wajada, alfa, ta'allam. Semuanya mafhum. Ra'a yara, alima ya'lamu, wajada yajidu, alfa yunshi. Alfa ini seperti alfaina alaihi abana gitu ya. Wajada. Alfa artinya wajada. Ini derajatnya lebih tinggi, yakin. Dan ta'alam di sini bukan ta'alam yang belajar artinya, bukan. Ta'alam di sini artinya i'lam. Ta'alam di sini artinya i'lam. Dan termasuk fi'il jamid. Cuma punya amar tok. Jadi enggak bisa ta'alam ya ta'alam artinya yakin, enggak ada. Ta'alam itu artinya ketahuilah dengan yakin. Artinya i'lam. Ini memang unik. Terus tahwil, af'alu tahwil. Ini af'alu tahwil mengubah sesuatu jadi sesuatu yang lain. Sayyara, hawala, ja'ala, radda, takhadha, takhidha. Takhidha. Ini dalam qiraat lain juga ada. Takhidha. Takhidha. Qiraat Abi Amr bukan takhadha, bukan ittakhadha tapi takhidha. Sayyara yusayyiru, hawala yuhawwilu, ja'ala yaj'alu, radda yaruddu, ittakhadha yattakhidhu, takhidha yattakhadhu. Ini memang unik. Ada pembahasan cukup panjang di buku-buku tafsir. Takhidha ini dia kenapa kok dihilangin taknya? Tapi yang benar itu dia fi'il sendiri.
Yang benar fi'il sendiri. Takhidha, tapi artinya sama kayak ittakhadha. Contohnya, kita langsung contoh. Dzanantu rajulan naiman. Saya menduga orang itu tidur. Tolong dibaca keras kata-katanya. Yuk, bareng-bareng. Dzanantu rajulan naima. Dzanantu rajulan naiman. Mana nih maf'ul bihinya? Ar-rajula wa naiman. Ada dua, ar-rajul dan naim. Ar-rajul ini maf'ul bihi yang pertama, naiman maf'ul bihi yang kedua. Gitu ya. Coba bikin contoh lain. Atau ya pikirin contoh. Pakai kata-kata tadi nih. Misalnya saya menduga rumah ini besar. Coba. Saya menduga rumah ini besar. Gimana? Dzanantul baita kabira. Nah, dzanantul baita kabira atau hasibatul baita kabiron. Saya menduga. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita enggak itu maf'ul bihi enggak, tapi kalau dalam bahasa Arab seperti itu. Hasibtul baita kabiron. Saya duga rumahnya besar. Mas Khalid. Dzanantul qalama tawilan. Nah, saya menduga penanya panjang. Dzanantul qalama tawilan. Bagus. Sekarang mengubah misalnya. Sayyaru hawala. Kita coba mengubah apa jadi apa misalnya? Dia mengubah kayu menjadi kursi. Boleh. Berarti hawaltul khasyaba kursiyan. Hawaltul khasyaba kursiyan. Itu dalam reaksi kimia saya mengubah alkohol menjadi cuka. Gitu ya. Berarti hawaltul al-khamra khallan. Hawaltul atau sayyartul khamra khallan. Saya mengubah alkohol menjadi cuka. Menjadi cuka asam asetat. Menjadi cuka. Apa CH3COOH ya. Itu kan ada reaksinya toh. Dari ada oksidasi kemudian dia akhirnya menjadi asam karboksilat, dari jadi alkanol menjadi asam karboksilat. Itu juga di fikih dibahas. Tapi hukumnya nggak boleh kalau sengaja, menurut pendapat jumhur. Kalau disengaja nggak boleh. Sengaja mengubah khamr jadi cuka nggak boleh. Tapi kalau terjadi proses alami maka boleh halal. Kalau aku lihat intinya, coba contoh lain. Mengubah sesuatu jadi sesuatu yang lain. Ittakhadhu ulama'ahum arbaban. Ini misalnya mana? Ada contoh di sini enggak? Di Al-Qur'an contohnya. Di Al-Qur'an ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Bagus, di surat At-Taubah. Ittakhadhu yaitu Yahudi dan Nasrani, ahbarahum ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum dan ahli-ahli ibadah mereka, arbaban sebagai rob-rob tandingan min dunillah selain Allah. Ittakhadhu mereka menjadikan. Jadi di situ mana maf'ul bihi-nya? Yang pertama ahbarahum. Ini maf'ul bihi awal. Maf'ul bihi yang kedua arbaban. Warubanan ini maktuf ya. Ittakhadhu di surat At-Taubah ayat piro ya? 37 apa? Coba lihat. Biar yang dengarkan bisa lihat juga surat At-Taubah. Ayat 31. Ayat 31. Ittakhadhu surat At-Taubah surat 9 ayat 31. Ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ittakhadhu. Sini ittakhadha jadikan. Oke, apa lagi? Misalnya saya menjadikan kendaraan ini sebagai atau saya jadikan motor sebagai kendaraan. Ittakhadtu ad-darrajata markaban. Seperti itu. Dan seterusnya. Kalau di sini contohnya apa nih? Khiltu Muhammadan akhaka. Apa nih artinya khiltu Muhammadan akhaka? Khiltu nih khola tadi ya. Khola kalau pakai ta jadi khiltu. Jadi gimana? Artinya khiltu Muhammadan akhaka, saya kira Muhammad itu saudara kamu. Hab juga artinya Hab ini artinya, oh iya, tadi saya lupa terjemahannya. Kalau ta'alam kan artinya ilam. Kalau hab ini anggaplah. Hab artinya anggaplah. Ini sering misalnya buat sebagai contoh, hab anna zaidan, hab sebagai ceramah
sebagian syekh kalau ceramah dan memberikan contoh pakai hab di awal. Sebagai Dari kesahihan. gitu, hab dalil kesahihan. Anggap aja saya anggap dalil musahih. Seperti itu. Ya, hab itu artinya anggaplah. Say kalau di Inggris say kita kan suka gitu. Katakanlah. Tapi semuanya tadi fi'il tadi ini aslinya maf'ul bihnya ini aslinya dia mubtada dan khobar. Contohnya dzanantu rajulan naiman. Saya kira laki-laki ini tidur. Aslinya ar-rajulu naimun mubtada khobar bukan? Ya, mubtada khobar. Dimasukin fi'il ini jadilah mereka maf'ul bihi awal dan maf'ul bihi kedua. Maf'ul bihi awal dan maf'ul bihi tsanin. Gitu. Ta'allam al-hayata jihadan, ta'allamil hayata jihadan. Ketahuilah bahwasanya hidup adalah jihad. Bisa enggak kita bikin mubtada khabar dari maf'ul bihi-nya? Bisa. Al-hayatu jihadun, al-hayatu jihadun. Dan banyak tadi kita hasibtul baita kabiron. Saya kira rumahnya besar. Kita bisa bikin dari maf'ul bihi awal dan maf'ul bihi tsanin mubtada khabar al-baitu kabirun. Tapi ada juga maf'ul fi'il yang memansubkan dua maf'ul bihi tapi aslinya bukan mubtada khabar. Contohnya kasarnya ngapain kasar? Memakaikan pakaian, gitu ya. Albasa juga sama, atau memberikan, manaha memberikan, sa'ala meminta, mana'a melarang. Contohnya alaisar rabiul albasa. Albasar rabiul ardo hullatan zahiyah. Masyaallah. Rabi' ini satu dari 4 musim. Rabi' musim apa kira-kira? Bukan musim panas. Ya, musim apa? Bagus, sudah mencoba. Musim apa? Musim semi. Rabi musim semi. Musim semi telah memakaikan kepada bumi pakaian. Gitu. Wah, keren nih bahasanya. Nah, indah. Zahiyah. Zahiyah sifat dari hullah. Tapi maf'ul bi awalnya al-ardo, maf'ul bi keduanya hullah. Hullatan. Al-ardo bumi, hullah pakaian. Tapi nggak bisa kita bikin al-ardu hullatun. Bisa nggak? Nggak bisa. Atau saya memberikan Zaid buku. Atau itu Zaidan kitaban. Gitu kalau mau pakai bahasa Arab, saya memberikan Zaid buku, gimana caranya? Atau itu Zaidan kitaban. Mas Khalid, bisa nggak Zaid sama kitab jadi mubtada khabar? Atau itu Zaidan kitaban. Bisa nggak? Zaidun kitabun. Nggak bisa. Kalau pakai dzonna bisa. Dzonnantu Zaidan kabiron. Zaidun kabirun bisa. Kalau ini atau itu Zaidan kitaban. Zaidun kitabun nggak bisa. Ini dimaksud fi'il alun tansibu maf'ulaini laisa asluhu mal mubtada wal khabar. Laisa asluhu mal mubtada wal khabar. Seperti itu. Selesai ini pembahasan yang fi'il mansubkan dua fi'il. Mana tadi artinya? Manha berikan. Mana? Kalau yang hab tadi itu asal katanya bukan wahaba ya? Enggak, karena jauh. Tapi memang wahaba kalau di fi'il amr kan hab juga. Wahabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Habli. Berikanlah, hadiahkanlah, anugerahkanlah kepada saya. Tapi kalau di sini hab sebenarnya bukan memberikan, bukan. Tapi dugalah hab. Memang itu namanya fi'il ghairu mutasarrif sehingga enggak bisa dicari asli. Memang asal hubungan. Coba kalau di ilmu istiqaq bisa dicari tuh. Apa hubungan antara hab yang artinya menduga, dugalah dengan hab yang artinya memberikan hadiah. Insyaallah ada. Karena kayaknya dalam bahasa Arab huruf kata-kata yang hurufnya sama itu memiliki kemiripan atau kedekatan makna. Ilmu istiqaq. Di sini enggak dibahas fi'il yang memasukkan 3 maf'ul. Namun sebagai faedah kita sebutkan saja, yaitu seperti kata Ibnu Malik, ila salasatin ra'a wa alima adau idza sara ara wa alama. Dalam Alfiyah Ibnu Malik di bab a'lam wa ara, berarti Ibnu Malik a'lama ini fi'il namanya, fi'il a'lama dan fi'il ara. Ini aslinya alima dan ra'a. Alima artinya mengetahui, ra'a artinya melihat. Kita tadi kan ada kan ra'a dan alima ini memansubkan berapa fi'il? Dua memasukkan berapa maf'ul? 2 maf'ul bihi. Tapi kalau dikasih hamzah di sebelumnya, jadi ro'a jadi aro, alima jadi a'lama, jadi memberitahu, memperlihatkan aro berarti artinya memperlihatkan, aro yuri. Terus
A'lama yu'limu memberitahukan, ini dia memansubkan 3 maf'ul bihi. Contohnya di surat Al-Baqarah, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim, dibuka surat Al-Baqarah itu. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunihi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna shadidul 'adzab ittabaru ladzina tubimana. Wa fi akhir ayat 167, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa hum bi kharijin minan nar. Surat 2 ayat 167 Allah berfirman, yurihim ini aslinya aro ya, aro yuri. Fa'ilnya adalah lafzul jalalah yurihimullahu. Maf'ul bihi yang pertama adalah hum, domir dulu hum, maf'ul bihi pertama. Maf'ul bihi yang kedua a'malahum, a'mala. Maf'ul yang ketiga hasaratin. Semuanya mansub. Hum mabni alal sukun fi mahalli nasbin, maf'ul bihi awal. A'malahum, a'mala mudhaf taban. Dia mansub. Maf'ul bihi mansub wa al-nasbi fathullah ala akhir wa huwa mudhaf. Hasaratin maf'ul bihi tsani mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fathati li'annahu jama' muannats salim. Ini contoh di Al-Qur'an kadzalika. Contoh simpelnya dalam kehidupan sehari-hari, saya memberitahukan bahwasanya Zaid sakit. Saya memberitahukan kamu bahwasanya Zaid sakit. A'lam tuka Zaidan maridon. A'lam tuka Zaidan maridon. Saya memberitahu pada kamu bahwasanya Zaid ini sedang sakit. A'lam tuka Zaidan maridon. Juga termasuk yang memafulkan salah mafail 3 maf'ul bihi adalah haddasa, akhbaro. Haddasa dan akhbaro. Akhbarana Zaidun Muhammadan zahiban. Akhbarona Zaidun. Zaid ini fa'ilnya, maf'ul bihi awalnya nahnu. Akhbarona Zaidun Muhammadan zahiban. Muhammad maf'ul bihi kedua, zahiban maf'ul bihi ketiga. Jadi maf'ul fi'il yang memasukkan 3 maf'ul, aro, a'lama, haddasa, akhbaro, nabba'a, anba'a, khabbaro. Coba aro, a'lama, ini yang sering. Maka judul babnya bab aro wa a'lama. Kemudian atau a'lama wa aro. Kemudian yang ketiga haddasa. Yang keempat akhbaro. Yang kelima nabba'a. Yang keenam khabbaro tadi. Ya. Semuanya artinya sama, memberitahukan atau benar. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita bahas pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam maf'ul bihi, bentuk-bentuknya. Dan sebenarnya ini hal-hal yang sering diulang di mulakhos. Cuma penekanan saja. Sebenarnya ini hal yang sudah mafhum. Setelah maf'ul bihi itu isim, ya berarti bisa masuk ke kondisi-kondisi ini. Cuma Syekh ingin memperlihatkan bahwasanya ini loh contoh-contohnya. Kalau maf'ul bihi-nya sebagai domir, maf'ul bihi-nya sebagai isim zahir, maf'ul bihi-nya sebagai a dan seterusnya. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ini yang Zonantu ar-rajul iman ini kayak kondisi yang kayak misalnya orang ini sedang jalan sambil berkendara gitu. Itu mirip kayak gini bang ya. Kayaknya kondisi dia sedang apa itu tamis atau enggak? Sambil apa apa keadaan dalam keadaan apa itu? Oh enggak, bukan gitu. Dia jadi zonantu saya duga Zaid tidur. Zonantu rajulah, zonantu Zaidan naiman. Jadi nggak pakai 2 keadaan, dia satu keadaan aja, lagi tidur. Kayak misalnya apa? Khalid apa ya? Pokoknya sambil berkendara gitu. Ja'a Khalid wa huwa yarkab misalnya. Rokiban. Atau ja'a Muhammad ja'a Khalidun rakiban. Oh, ini hal dia. Iya, mirip. Ya memang konsepnya mirip, tapi maknanya beda. Dan juga i'rabnya kita ketika meng'irab nggak boleh disamakan. Ja'a Muhammadun rakiban, ja'a Khalidun rakiban. Dia datang dalam keadaan. Tapi kalau ini enggak zona tuh. Cuma saya cari di Al-Qur'an, ini PR berarti ya. Cari zona dan lihat mana maf'ul bi awal, mana maf'ul bi tsani.
Dan memang kalau di Al-Quran rata-rata nggak simpel kata-katanya. Ini nggak kelihatan jelas. Ar-rajula kelihatan, naiman kelihatan, nggak sejelas itu. Bisa pada nanti pakai maf'ul bihnya yang pertama tuh jumlah misalnya. Maf'ul bih yang pertama masdar muawwal. Suka kayak gitu kadang-kadang. Oke, jadi hari ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama la siyama. Ini bagaimana? I'rab kata-kata setelahnya. Lihat dulu kalau dia ma'rifah atau nakir. Kalau dia ma'rifah maka ada dua kemungkinan. Yang pertama majrur, yang kedua marfu. Kalau dia nakiroh, maksudnya nakiroh ini kata-kata setelahnya ya, burtuqalun misalnya, maka dia bisa berapa kemungkinan? 3. Marfu, majrur dan mansub. Coba bikin kata-kata la siyama apa gitu. Saya suka apa? Apalagi ini. Nah, karih tuh, misalnya saya nggak suka apa? Karih itu dzunuba misalnya boleh. Saya tidak suka dosa-dosa. Nggak boleh, muslim nggak boleh suka dosa. Itu adzauful iman. Kalau sudah hilang kebencian terhadap dosa berarti sudah muskilah. Oke. Karih itu dzunuba wala siyama asyirka misalnya. Kita pakai ma'rifah dulu. Saya nggak suka dosa-dosa, apalagi syirik, apalagi kemusyrikan, menyekutukan Allah. Kalau dia pakai alif lam ma'rifah berarti wala siyama asyirku atau wala siyama asyirki. Berarti kan nih, jangan wah, ini kan maknanya aja udah maf'ul bihi. Gitu ya. Oh, tapi wala siyama asyirka enggak benar. Ya. Wala siyama asyirku atau wala siyama asyirki. Kemudian kalau dia nakirah wala siyama syirkun wala siyama syirkin wala siyama syirkan. Kan kita belajar juga bahwasanya maf'ul bihi ini bisa cuma 1, bisa juga 2, bisa juga 3. Dan fi'il ada 2 kategori, lazim dan muta'addi. Lazim yang enggak butuh objek, muta'addi yang butuh objek. Dan muta'addi bisa 3 kemungkinan, punya 1 maf'ul bihi, punya 2 maf'ul bihi dan punya 3 maf'ul bihi. Nah, kalau fi'il yang punya maf'ul bihi ini satu saja, ini mayoritas fi'il seperti itu. Kalau punya 2, maka ada beberapa kelompok. Yang pertama kelompok yang maf'ul bihi ini aslinya mubtada dan khobar seperti gonna, seperti alima, ro'a, sayyara, hawala. Kemudian ada juga maf'ul bihinya 2 tapi aslinya bukan mubtada khobar seperti a'to, manaha dan juga albasa dan kasa. Kemudian juga yang punya 3 maf'ul bihi seperti a'lama, aro, hadatsa, naba'a, khobar. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita manfaat, memberikan kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin cinta terhadap bahasa Arab sekaligus cinta terhadap kalamullah yang menggunakan bahasa Arab. Kalau saya minta maaf sebesar-besarnya kalau ada kekeliruan. Saran kritik bisa disampaikan ke yayasan atau juga melalui yayasan atau melalui grup. Mudah-mudahan semakin ke depan semakin lebih baik. Insyaallah di pertemuan depan, ini pertemuan terakhir menjelang Ramadan. Adapun Ramadan ada atau tidak nanti dikabarkan. Dikabarkan nanti ke depan. Tapi insyaallah Sabtu depan tetap ada insyaallah. Terima kasih sudah hadir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.